Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Pertanian, Prodi D3 Budidaya Tanaman Hortikultura dari kelas 3E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar output atau pasar barang dan jasa. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil dari kegiatan produksi. Ada dua macam struktur dalam pasar output. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual, sehingga secara perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Ciri pasar persaingan sempurna yaitu jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen atau serupa. Pembeli dan penjual tahu keadaan pasar dengan sempurna. Pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Faktor-faktor produksi dapat bergerak bebas. Dan yang terakhir, perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Pada pasar persaingan sempurna, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan yang menarik antara permintaan dan Pada pasar persaingan sempurna, pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan yang menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Jadi, harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan pembeli dan penjual secara keseluruhan. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, mampu mendorong penghematan. Yang kedua, pembeli dan penjual bebas bertindak. Dan yang ketiga, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli saja. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Dan yang ketiga, produsen memberi gaji dan upah terlalu rendah pada karyawannya demi penghematan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang terjadi bila satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jadi, pasar ini adalah bentuk pasar persaingan sempurna yang tidak lengkap ciri-cirinya. Ada beberapa bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yakni pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai satu penjual. Contoh, pasar listrik di Indonesia yang dikuasai oleh PT PLN atau perusahaan listrik negara. Juga pasar layanan kereta api yang dikuasai oleh PT KAI. Ciri pasar monopoli: yang pertama, terdapat satu penjual. Yang kedua, harga ditentukan penjual atau monopoli. Yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar dan konsumen tidak bisa pindah walau rugi. Yang keempat, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli alamiah, muncul karena keadaan alam yang khas. Yang kedua, pasar monopoli masyarakat, muncul karena kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pasar monopoli undang-undang, muncul karena pemberlakuan kebijakan atau undang-undang. Terdiri dari monopoli negara, hak cipta, hak paten, dan hak merek. Yang keempat, kemampuan efisiensi, muncul karena kemampuan tunggal dalam menghemat biaya produksi. Yang kelima, penguasaan bahan baku, muncul karena satu pihak menguasai bahan baku. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi dan tenaga ahli, muncul karena satu pihak menguasai teknologi dan tenaga ahli. Selanjutnya, pasar oligopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa penjual. Namun pasar ini sulit untuk dimasuki oleh para penjual baru yang ingin ikut berjualan dalam pasar tersebut. Macam-macam pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, menjual barang yang homogen. Contoh, pasar semen. Yang kedua, oligopoli diferensial, menjual barang yang berbeda corak. Contoh, pasar mobil, pasar sepeda motor. Ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual. Barang yang dijual homogen atau dapat beda corak, sulit dimasuki oleh perusahaan baru, membutuhkan peran iklan, terdapat satu market leader atau pemimpin pasar, dan yang terakhir, harga jual tidak mudah berubah.
Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang bentuknya mendekati pasar persaingan sempurna dan mendekati pasar monopoli, sehingga disebut sebagai pasar persaingan monopolistik. Contoh pasar pakaian dan pasar sepatu. Ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, jumlah penjual banyak tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak. Yang ketiga, penjual satu produsen harus aktif beriklan. Dan yang terakhir, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Selanjutnya, pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai satu pembeli saja, namun ada banyak penjual. Contoh pasar monopsoni adalah pasar sayur di daerah terpencil dan pasar susu sapi perah di daerah terpencil. Ciri pasar monopsoni yaitu hanya ada satu pembeli. Pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. Dan yang terakhir, harga sangat ditentukan pembeli. Baik, selanjutnya pasar oligopsoni, yakni pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli saja. Contohnya seperti pasar wortel di suatu desa dengan para penjual wortel yang banyak, tapi pembelinya hanya sedikit. Ciri pasar oligopsoni, yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Dan yang terakhir, harga cenderung stabil. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya pada materi pasar output. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.